Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar outline dengan judul Studi Karakteristik Kompresibilitas Tanah Gambut di Kota Pontianak menggunakan alat uji Roy-Cell. Dosen pembimbing utama, Insinyur Ahmad Faisal, DA. Dosen pembimbing kedua, Insinyur Abu Bakar Alwi, Master Teknik PhD IPU. Dan dosen penguji utama, Dr. Engineering Insinyur Eka Pribadi, Master Teknik, dan dosen penguji kedua, Insinyur Aprianto, MSc. Pada kesempatan kali ini, presentasi yang akan dibahas yaitu Bab 1, Pendahuluan, Bab 2, Landasan Teori, Bab 3, Metodologi Penelitian. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki luas persebaran tanah gambut yang sangat luas. Seperti yang kita lihat dalam peta ini, mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, sampai Papua. Menurut data Global Wetlands, total luas lahan gambut di Indonesia yaitu sebesar 22,4 juta hektar. Dan Indonesia termasuk di dalam 5 besar negara pemilik lahan gambut terbesar di dunia, terletak pada urutan kedua, yaitu yang pertama Brazil dengan luas 31 juta hektar, dan Indonesia memiliki luas 2,5 juta hektar lahan gambut. Dan pada lahan gambut di Pulau Kalimantan sendiri, total luasnya yaitu 6,6 juta hektar. Pada Provinsi Kalimantan sendiri, Kalimantan Barat sendiri, yaitu seluas 1,7 juta hektar. Dan Kalimantan juga termasuk di dalam 10 provinsi dengan tanah gambut terluas. Di dalam kesempatan kali ini, bisa kita lihat Kalimantan Barat terletak pada urutan keempat dengan luas 1,8 juta hektar. Latar belakang. Gambut merupakan salah satu jenis tanah gambut yang tersusun dari serpihan dan kepingan sisa tumbuhan yang berubah secara kimiawi menjadi fosil. Salah satu karakteristik tanah gambut adalah perilaku pemampatan atau kompresibilitas tanah gambut yang berbeda dengan tanah lepuk. Perbedaan tersebut terletak pada kandungan tanah gambut yang lebih banyak didominasi oleh serat tumbuhan, kadar air yang tinggi, daya dukung rendah, serta kompresibilitas yang tinggi. Maka sangat perlu diadakan penelitian tentang karakteristik kompresibilitas tanah gambut yang nantinya akan digunakan dalam rencana pembangunan suatu kawasan. Sehingga pemahaman sifat teknis mekanika tanah gambut dapat membantu perkembangan di daerah yang memiliki lahan gambut. Karena sebagian ruas jalan yang ada di Kalimantan Barat, khususnya Pontianak, dibangun di atas lapisan tanah gambut yang memiliki daya dukung yang rendah. Dengan uraian singkat yang telah dipaparkan, karena sebagian besar pembangunan yang ada di Kalimantan Barat, khususnya kota Pontianak, dibangun di atas lapisan tanah gambut yang memiliki daya rembesan yang tinggi, kadar air yang tinggi, serta kandungan organik yang tinggi, menyebabkan tanah gambut memiliki daya dukung yang rendah. Sehingga kerusakan yang terjadi akibat pembangunan di atas lahan gambut kemungkinan diakibatkan oleh daya dukung tanah yang rendah serta kompleksitas tanah yang tinggi. Dengan pertimbangan permasalahan tersebut, penulis akan mengkaji sifat karakteristik kompresibilitas tanah gambut dengan serangkaian uji konsolidasi menggunakan alat uji Roy-Cell. Dengan menggunakan metode model rheology Gibson and Law yang dikembangkan oleh Edel dan Lowen untuk mendapatkan karakteristik konsolidasi tanah gambut. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati dan menganalisa serta menyimpulkan sifat perilaku kompresibilitas tanah gambut di daerah Kota Pontianak dengan serangkaian uji konsolidasi menggunakan alat uji Roy-Cell dan menggunakan metode Gibson and Law untuk mengetahui karakteristik kompresibilitas tanah gambut. Pembatasan masalah. Yang pertama, yaitu pengambilan sampel tanah dilakukan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Yang kedua, tanah gambut yang diteliti yaitu tanah gambut tak terganggu. Yang ketiga, analisa berdasarkan model rheology Gibson and Law. Yang keempat, uji konsolidasi menggunakan alat uji Roy-Cell. Pada sistematika penulisan kali ini, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisa dan hasil pertemuan, bab 5 penutup. Landasan teori.
Perilaku pemampatan tanah gambut. Tanah gambut bukan termasuk dalam golongan lempung, sehingga di definisi baku konsolidasi untuk tanah lempung kurang tepat jika digunakan untuk meninjau proses pemampatan tanah gambut. Tanah gambut mempunyai daerah rembes yang sangat tinggi, sehingga perilakunya lebih mengacu pada besar regangan yang terjadi. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan model geologi untuk menyelesaikan permasalahan tegangan regangan waktu dari tanah gambut. Terdapat dua alasan mendasar mengapa teori konsolidasi dari Tersagi tidak dapat digunakan untuk memperkirakan pemampatan tanah gambut, antara lain sebagai berikut. Alasan pertama yaitu daya rembesnya berkurang secara cepat. Pada konsolidasi Tersagi, telah diasumsikan bahwa daya rembes yang terjadi selama konsolidasi adalah konstan. Sedangkan pada tanah gambut, daya rembes mengalami perubahan secara cepat pada awal pembebanan. Yang kedua, daya manfaatnya yang sangat tinggi. Pada teori konsolidasi Tersagi dinyatakan bahwa kerangka butiran tanah adalah bahan yang tidak akan termanfaatkan. Sedangkan pada tanah gambut jenis fibrospeed terjadi pemampatan pada serat akibat termanfaatnya serat selulosa. Landasan teori. Permodelan Gibson and Law. Model geologi merupakan suatu model mekanik ideal yang menggantikan sistem fisik yang sebenarnya dari kondisi tanah guna digunakan untuk tujuan menganalisa. Mengingat perilaku gambut sangat berbeda dengan tanah lempung, maka formula yang diperkenalkan oleh Tersagi untuk menganalisa pemampatan primer dan pemampatan sekunder yang diperkenalkan oleh Bisman pada tahun 1936 untuk menganalisa pemampatan sekunder tidak dapat digunakan untuk tanah gambut. Oleh sebab itu, Edel dan Donian pada tahun 1979 mengadopsi teori yang diperkenalkan oleh Gibson and Law pada tahun 1961 untuk digunakan dalam menentukan besarnya pemampatan tanah gambut dengan kandungan serat yang cukup tinggi. Untuk mengembangkan teorinya, Gibson and Law mencoba membuat model geologi untuk tanah yang mengalami pemampatan dalam satu dimensi. Bisa kita lihat di sini adalah model geologi Gibson and Law pada tahun 1961. Landasan teori. Pengujian konsolidasi. Pengujian konsolidasi tanah gambut menggunakan alat audiometer dan Roisel. Audiometer seringkali digunakan pada tanah lempung maupun tanah lunak. Tetapi dalam pengembangannya, alat Roisel dapat mendapatkan hasil penurunan tanah lunak yang lebih baik dari audiometer. Dari Roisel ini, keunggulannya yaitu dapat mengetahui nilai kejenuhan dari tanah yang diuji. Penggunaan alat uji Roisel dapat mengukur tekanan air pori pada awal dan akhir setiap tahapan konsolidasi. Roisel ini dapat memberikan hasil penurunan yang cocok untuk tanah lunak. Uji konsolidasi ini untuk mendapatkan parameter tanah seperti CV, CC dengan menggunakan alat Roisel. Setelah itu, dilakukan perhitungan penurunan secara analisis konvensional dan analisis numerik dengan menggunakan nilai parameter konsolidasi hasil alat tersebut. Pengujian yang pernah dilakukan. Pengujian yang pernah dilakukan itu yang pertama, Anastasia pada tahun 2013 dengan judul Studi Parameter Uji Konsolidasi menggunakan sel Roe dan Uji Konsolidasi Konvensional Tanah Daerah Bandung. Skripsi jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Parahyangan. Nur Enda pada tahun 2015 dengan judul Penggunaan Metode Gibson and Law untuk memprediksi pemampatan tanah gambut berserat yang mengalami penurunan kadar air. Skripsi jurusan Teknik Fakultas Teknik Universitas Madura. Dita Indah Lestari pada tahun 2016 dengan judul Modifikasi Tanah dengan Campuran Kolonit dan Bentonit dalam menggunakan nilai permeabilitas. Skripsi jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Yang ini adalah lokasi rencana pengambilan sampel untuk pengujian alat Roisel. Bisa kita lihat di sini di belakang kampus Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Metode penelitian. Pelaksanaan penelitian. Adapun prosedur yang digunakan dalam penelitian ini berisikan tentang bahan dan alat yang digunakan. Jalan penelitian akan menjelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan dan penelitian dan pengumpulan data. Selain itu juga diuraikan bagaimana cara menganalisis dan mengolah hasil penelitian. Pada penulisan ini
Metode yang digunakan adalah metode eksperimental yang dilakukan di laboratorium. Hasil percobaan berupa data yang selanjutnya akan dianalisis. Tahapan penelitian. Untuk mempermudah proses penelitian, maka perlu dilakukannya tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut. Persiapan sampel, yaitu pengambilan tanah gambut tak terganggu. Yang kedua, pembuatan benda uji yang terdiri dari pencetakan sampel tanah diameter 2 inci sebanyak 3 buah, pencetakan sampel tanah diameter 5 inch sebanyak 3 buah. Pemeriksaan sifat fisik dan mekanika masing-masing tanah. Yang pertama, pemeriksaan karakteristik sifat fisik tanah meliputi pemeriksaan kadar air, pemeriksaan berat jenis tanah, pemeriksaan berat volume tanah, pemeriksaan batas-batas Atterberg, pemeriksaan analisa distribusi tanah. Yang kedua yaitu pemeriksaan karakteristik mekanika tanah meliputi pemeriksaan konsolidasi menggunakan alat uji Roy-Cell. Bahan dan peralatan. Bahan dan peralatan yang digunakan yaitu potongan pipa diameter 3 in dan 6 in. Pipa 6 in sepanjang 1,5 meter dan batangan besi untuk pegangan dan meteran 5 meter. Selanjutnya, bahan dan peralatan digunakan yaitu alat uji Roy-Cell, panel baret dan manometer, dan kompresor angin. Selanjutnya, dial indikator, kertas pori, stopwatch. Yang ini adalah diagram AR. Bisa kita lihat di sini dari mulai permasalahan kadar air yang tinggi, kandungan organik yang tinggi, daya rembes yang tinggi, setelah itu studi literatur, pengambilan sampel tanah, pengujian laboratorium, melakukan sifat fisik tanah, mengecekkan kadar air, berat volume, berat jenis, batas-batas Atterberg, dan analisa distribusi tanah. Selanjutnya akan melakukan pencetakan benda uji. Setelah melakukan pencetakan benda uji, akan melakukan pengetesan konsolidasi yang terbagi di dalam 2 diameter, yaitu diameter sel 2,5 inch dan diameter sel 5 inch. Parameternya itu yang didapat koefisien pemampatan, koefisien konsolidasi, koefisien pengembangan, yaitu selanjutnya pembahasan dan kesimpulan dan saran selesai. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.